Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arifia Rifda Anastasia dari kelas MPIB, NIM 2201 06 11 0047. Di sini saya akan menjelaskan apa itu inovasi manajemen pendidikan. Inovasi manajemen pendidikan adalah sebuah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Inovasi pendidikan itu sendiri merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru. Nah, di sini saya menganalisis budaya literasi SMA Negeri 1 Garum. Kelebihan dari budaya literasi SMA Negeri 1 Garum adalah siswa dapat lebih menyukai buku bacaan-bacaan yang telah disediakan dan pastinya menambah wawasan bagi siswa baik itu buku novel, informasi, dan lain-lain. Kekurangan dari budaya literasi SMA Negeri 1 Garum adalah siswa akan lebih mudah bosan apabila buku yang disediakan hanya itu-itu saja. Oke, dapat dikaitkan kelebihan dan kekurangan inovasi budaya literasi SMA Negeri 1 Garum dengan teori difusi inovasi. Di sini saya mendapatkan teori difusi inovasi dari jurnal Unimed. Oke, teori difusi inovasi atau Diffusion of Innovation Theory. Artikel berjudul The People Choice yang ditulis oleh Paul Lizardfield, Bernard Berelson, dan H. Gadat pada tahun 1944 menjadi titik awal munculnya teori difusi inovasi. Di dalam teori ini dikatakan bahwa komunikator yang mendapatkan pesan dari media massa sangat kuat untuk mempengaruhi orang-orang. Dengan demikian, adanya inovasi atau penemuan lalu disebarkan atau difusi melalui media massa akan kuat mempengaruhi massa untuk mengikutinya. Rogers pada tahun 1995 menjelaskan bahwa ada 4 teori utama yang berhubungan dengan difusi inovasi, yaitu yang pertama teori proses keputusan inovasi, kedua teori inovasi individu, ketiga teori tingkat adopsi, dan keempat teori atribut yang dirasakan. Dari analisis budaya literasi SMA Negeri 1 Garum dapat dikaitkan dengan teori proses keputusan inovasi yang ada di teori difusi inovasi. Teori ini tuh berbasis pada waktu dan 5 tahap yang berbeda, yaitu yang pertama pengetahuan atau potensi mengadopsi harus terlebih dahulu belajar tentang inovasi. Kedua, persuasi. Mereka harus dibujuk tentang manfaat dari inovasi. Ketiga, keputusan. Mereka harus memutuskan untuk mengadopsi inovasi. Mengadopsi inovasi itu sendiri tuh mempertimbangkan dan pada akhirnya menolak atau mempraktekkan inovasi tersebut. Yang keempat, implementasi. Setelah mereka mengadopsi inovasi, mereka harus menerapkannya. Dan yang kedua, yaitu teori tingkat adopsi. Teori tingkat adopsi ini menunjukkan bahwa adopsi inovasi yang terbaik diwakili oleh S-kurva. Teori ini menyatakan bahwa adopsi suatu inovasi tumbuh perlahan dan bertahap di awal, kemudian akan mewakili periode pertumbuhan cepat yang akan berangsur-angsur berkurang atau taper off, dan menjadi stabil dan akhirnya menurun. Rogers 1995 mendefinisikan difusi sebagai proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara para anggota suatu sistem sosial. Dia menggambarkan sebuah inovasi sebagai ide baru, praktek, atau objek dianggap baru untuk individu. Berdasarkan definisi Roger, literasi media adalah inovasi teknologi karena dianggap menjadi ide baru oleh pengadopsi potensial. Konsep literasi media telah berkembang selama beberapa tahun, akan tetapi sedang dipasarkan sebagai ide baru dalam bentuk yang sekarang. Pendidik, kelompok peminat, dan orang tua telah menyadari kebutuhan untuk meningkatkan literasi media di kalangan anak muda. Oleh karena itu, gagasan media atau lisensi sedang disajikan sebagai ide baru dan segar untuk mengadopsi potensial. Media massa sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita.
Setiap hari kita senantiasa bersentuhan dengan media. Hal tersebut dapat dimaklumi karena menurut Nurudin salah satu ciri masyarakat modern yaitu adanya ketergantungan terhadap media massa. Bahkan kebanyakan orang menetapkan apa yang baik dan tidak baik itu berdasarkan informasi dari media massa. Kita akan bisa mengamati realitas dunia ini hanya dengan mata dan telinga saja. Bahkan kita tidak akan bisa berpartisipasi dalam kehidupan kita ini tanpa bantuan media massa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.